Ujian buat kita, Pak. Ujian. Disuruh malah joget. Siapa yang nyuruh? Kok ngaji Oma? Haji Oma Irama yang nyuruh. Joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang. Kan begitu lagunya. Tak perlu sering. Saya nggak lama ini mah nggak ceramah, cuma nambahin aja. Namanya kultum, kuliah tunggu makan. Karena udah rada malam, yang enak doa langsung makan. Setuju? Apa ujiannya? Angin kenceng, hujan gede, geledek gede, listrik mati, bini kutangnya debleh. Ujian buat kita, Pak. Ujian. Duren, Kecamatan Kelari, yaitu Bapak Haji Engkos Kosasi. Kita doakan sehat walafiat. Bapak Babin Kamtibmas Desa Duren, Kecamatan Kelari, Bapak Komandan Triyono, dan hadir Bapak Kadus Kawali, Bapak Haji Yusuf, yaitu juga hadir para Ketua RT Perum Kandiwa II, Ketua Panitia Penyelenggara, dan terkhusus Ketua DKM Masjid An-Nur Perumahan Kandiwa II, yaitu Bapak Haji Kustianto SE, beserta seluruh para pengurus lainnya, Al-Mukarromah Ibu Haja Lela Sari, atau juga Ibu Bapak Haji Johan. Beliau selaku Menteri Perhubungan, karena beliau yang hubungin saya. Dan segenap para orang tua yang lainnya, para guru yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segitu doang yang ditulisin, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Terkhusus bil khusus penceramah kita yang baru saja menyampaikan banyak ilmu, yaitu Al-Mukarromah Umi Ustazah Hajjah Mariatul Qibtiyah garis doyong Ustazah Sawer. Ya, saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Saya nggak lama ini mah nggak ceramah, cuma nambahin aja. Namanya kultum, kuliah tunggu makan. Karena udah rada malam, yang enak doa langsung makan. Setuju? Rugi dong. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, bicara Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti kalau ada orang lagi jalan malam, itu orang lagi Isra. Anak muda tengah malam ngelancong ke rumah ceweknya, berarti anak muda lagi. Teteh berantem sama suami tengah malam kabur gembol pakaian, berarti teteh lagi. Tetangga nanya, mau kemana teh? Gue mau Isra. Secara bahasa Isra itu jalan di waktu malam, tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Kenapa bisa begitu? Karena Isra Mi'raj itu maunya Allah, bukan maunya Nabi. Isra Mi'raj ini hanya bisa diukur pakai nilai iman, nggak bisa diukur otak. Karena otak kita kekecilan buat nerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Ukuran otak nggak nyambung. Allah menjalankan Rasulullah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ini kalau jalan normal bang, ukuran otak 3 bulan baru nyampe naik onta. Itu pun ontanya udah onta VIP. Tapi bagi Allah
menjalankan Rasulullah sepertiga malam kok. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, naik ke langit pertama, tembus ketujuh, tembus Sidratil Muntaha, ketemu Allah, dapat perintah sholat, balik lagi Rasulullah sebelum subuh udah duduk lagi di Masjidil Haram. Ukuran otak nggak nyambung, nggak nyambung, nggak tahu saya nggak nyambung. Jadi ukurannya adalah iman. Kalau ukuran otak beda. Nih kita main otak-otakan nih bang. Ini ada anak kecil nih, tuh samping, nah iya tuh, ada bocah. Tuh bocah ada emaknya, ada bapaknya kan? Ada enggak? Ada dong. Emak bapak sebab, anak akibat. Bener kan bang? Ada emak, ada bapak, jadilah anak. Kalau kata otak. Tapi kata iman enggak begitu teh. Mana buktinya? Nabi Adam, bapaknya enggak ada, emaknya enggak ada, Allah mau jadi tuh Nabi Adam. Ya kan? Nabi Isa, bapaknya enggak ada, tapi emaknya ada. Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci, nggak pernah dijamah laki-laki lain, tapi nggak punya suami, bunting. Itu mukjizat. Sekarang juga banyak perempuan yang nggak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini, bukan di sini. Di luar negeri dah, luarnya lagi dah bu. Kenapa? Ukurannya iman. Makanya orang yang beriman dan percaya adanya Isra dan Mi'raj, Rasulullah ketemu Allah, dapat perintah sholat 50 waktu, ketemu di jalan balik pulang sama Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa kaget, bang, yang bener mad, ilokan gocap. Ini kalau bahasa kita. Yang bener aja lu, bener 50 Nabi Musa. Kata Nabi Musa, kebanyakan Muhammad, umatmu nggak sanggup sholat 50 waktu, nggak bakal bisa. Umat lu lain sama umat gua mah kokor-kokor, gede, tinggi, gemuk, minumnya susu, madu, makannya juga daging mulu dah. Umat tuh gua liatin kecil-kecil, kurus-kurus, tenggeng-tenggeng, makannya genjer doang sama kangkung. Materi nggak bakal sanggup sholat 50 waktu. Balik kemana sih Nabi Musa? Balik sama Allah, minta diskon. Rasulullah suruh balik kok. Balik Nabi dikurangin 5, tinggal 45. Ketemu lagi Nabi Musa, berapa Muhammad? 45. Kebanyakan, balik lagi. Balik Rasulullah, mondar mandir, perjuangan Rasulullah buat umat, sayangnya Rasulullah buat kita semua, meringankan beban kita dari 50 sampai 5. Ini sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi. Berkorban mondar mandir demi umatnya, rasanya supaya enteng kerjaannya. Tuh baru namanya pemimpin. Begitu kira-kira. Jadi pemimpin jangan nyusahin rakyat mulu. Ya kan? Bikin kebijakan sembarangan aja. LPG nggak boleh dijual pengecer. PA tuh menteri. Kalau ceramah lapar emang begini, Pak. Gue sih gue kata aja teh. Orang lapar sudah ceramah, acak-acakan udah ngomong. Bener bu? Iya, pemimpin yang bener dong bikin kebijakan. Udah bagus pengecer yang jual biar dapat untung. Bener bu? Kalau dijual pangkalan antri, buktinya banyak antri di mana mati gara-gara gas. Bener? Sial dangkalan tuh menteri. Dasar bahlul. Bener bu? Sampai rekam bang biar sampai ke istana. Enak kita jadinya. Kesel banget tau. Ajong banget dah. Lah iya, rakyat udah susah dibebanin pajak. Dia bu, apa jadi pajekin sekarang bang? Makan kita online, beli pajak, di rumah duduk aja pajak, sampai kencing kena pajak. Bener, mana saya di terminal kencing, bu Allah bu.
Ada tulisan buang air besar 2.000, buang air kecil 1.000. Lah saya protes dong. Kenapa beda begini? Apa kata dia? Bang, kalau buang air besar udah pasti kencing. Kalau kencing belum tentu bisa berak. Dikasih goceng gak ada kembaliannya, suruh kencing lagi saya. Kan PA itu. Dia kagak tahu kita udah tiris. Tahu aja udah teh. Ngapain lagi udah. Iya, orang yang kagak mau tawa cuma 2 bang, yang satu sakit, yang utangnya banyak, yang 2 utang banyak diem aja tuh. Jangan salahin saya, salahin panitia, ngapa beraninya ngundang orang PA begini ya kan? Nih. Bu, luar biasa rakyat mah pengenan nih. Nih, kita pengennya mah kagak muluk-muluk nih rakyat nih, kita nih rakyat nih pengennya nggak muluk-muluk, nggak muluk-muluk, pengennya kita nih anak kita sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang udah nggak gimana pengennya kita ya Pok ya Pok. Iyalah. Nggak pengen apa-apa, nggak muluk-muluk ya. Yang penting pendidikan gratis, kesehatan gratis tuh penting utama, bukan makan gratis. Berarti kalau kita dikasih makan gratis udah susah banget, berarti wah, orang Indonesia, berarti rakyat Indonesia udah susah banget. Makanannya dikasih negara, PA, bukan duit negara, duit kita juga. Bener Bu? Lah iya, dipangkas semuanya. Ini diambil buat makan gratis. Bener Bu? Emang masyarakat kita yang enak ya adalah tempe. Ditanya, diwawancarain tuh bocah, bagaimana makannya enak? Ayamnya rada aneh. Wah, itu jelas bang, saya ngomong bukan hoak, ada beritanya lengkap, bener. Iya, fakta. Nih biar dengar semua, ya kan? Iya, apalagi Kerawang, lumbung padi luar biasa, bener bang. Wah, ilah, masa beli beras mahal di sini? Ya kan? Terus Bu, terus ini sampai mana dah tuh? Gara-gara lapar ngomong jadi ngawur ini. Luar biasa Rasulullah Bu, mondar mandir memperjuangkan umat dari 50 udah tinggal 5 rakaat nih Bu, 5 waktu ketemu lagi sama Nabi Musa. Muhammad udah berapa? Tinggal 5 Nabi Musa. Kebanyakan masih 5. Umat lu nggak sanggup. Apa kata Rasulullah? Nabi Musa, kalau gue balik lagi emang muka gue muka tembok. Malu dong, dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5. Biarin 5 dah, gue rawatin, gue bawa pulang dah tuh. Jangankan yang 50 waktu bang, yang 5 aja juga kadang-kadang. Zuhur kena, asar terlepas. Asar ketangkap, maghrib lewat. Maghrib kena, isya lolos. Apalagi subuh, bablas sudah. Ujiannya berat subuh, apalagi buat kita nih bapak-bapak. Terdengar dari Masjid An-Nur, as-salatu khairum minan naum. Ujian datang buat sang bapak-bapak. Apa ujiannya? Angin kenceng, hujan gede, geledek gede, listrik mati, bini kutangnya debleh. Ujian buat kita Pak, ujian. Tapi kalau iman mantap, lempar selimut, ambil sajadah, berangkat ke Masjid An-Nur. Alhamdulillah. Makanya Bu, bangunin suami. Subuh bangunin. Oke. Subuh suami bangunin. Subuh. Bangunin suami. Apanya yang dibangunin? Ibu orangnya. Ini kadang-kadang udah 5:30 baru bangunin suami. Bangun bang, daripada ke Masjid An-Nur ketinggalan jamaah di rumahnya bang, abang jadi imam, saya bilang jadi makmum. Lakunya dibangunin kaget, matanya masih merem, tangannya udah ngerepe-ngerepe. Nyari tiang buat pegangan. Langsung bangun takut jatuh kan. Orang udah 5:30, lakunya wudu neng, cepetan ayo. Sufu vakum, lempangin barisannya neng. Bininya ngomong, enakan yang mencong bang, jangan nyaut. Takbir suaminya sudah 5:30, Allahu Akbar, baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Udah 5:30.
Habis baca Fatihah lakinya baca surah Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Bininya ngomong dalam hati, buset dah udah siang Yasin. Untung suaminya ingat waktu ngaji sama Ustaz Ari di sini. Kalau habis sholat, habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang sah. Dipraktekin sama suaminya, Yasin, Allahu Akbar. Bininya ngomong, gue kira dibaca semua. Bayang yang ngobrol.